Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait 4 bahasa yang akan menguasai dunia. Pada video saya sebelumnya terkait dengan Nusantara sebagai mercusuar dunia, itu sebenarnya bukan isapan jempol, memang ada waktunya. Saat ini bahasa yang dominan di dunia itu Inggris dan Mandarin. Namun nanti ke depan bahasa yang akan dominan itu ada 4. Yang pertama itu bahasa Jawa, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat bahasa Inggris. Kita bahas satu persatu. Bahasa Jawa itu akan digunakan untuk sektor ekonomi dan bisnis. Ini bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi melanjutkan walaupun sebelumnya ini terbatas pada kalangan eksklusif, sangat eksklusif. Wongsonegoro atau Soekarno pada saat dia memegang tugas tanggung jawab itu, dia menggunakan bahasa Jawa. Sehingga siapapun yang berkepentingan terhadap Wongsonegoro harus menguasai bahasa Jawa. Aslinya begitu. Maka kalau saudaraku tahu, George Soros yang bikin ekonomi kacau 98 itu dia sangat fasih bahasa Jawa. Termasuk orang-orang di lingkungan George Soros. Kenapa? Karena dia butuh terhadap Wongsonegoro. Nah, nanti ke depan ketika Nusantara menjadi mercusuar dunia, maka bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Jawa. Jadi seluruh sistem dalam perbankan, dalam perekonomian, bisnis itu menggunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu lebih lengkap dibanding bahasa Inggris. Sederhananya begini, dalam bahasa Inggris, nasi itu rice, gabah rice, bubur rice, lontong rice. Jadi lebih lengkap dan ada struktur unggah-ungguhnya. Jadi bahasa Jawa nanti ke depan akan menjadi bahasa untuk sektor ekonomi. Yang kedua, bahasa Indonesia. Karena Nusantara menguasai dunia, maka siapapun yang berkepentingan terhadap Nusantara harus menguasai bahasa Nusantara. Maka yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini akan melingkupi Asia Raya. Asia Raya itu maksudnya Asia plus Australia plus Rusia plus Turki. Jadi Asia Raya nanti dominan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa tidak menggunakan bahasa Mandarin? Karena bahasa Mandarin terlalu sulit untuk diucapkan. Sehingga yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi nanti bahasa Indonesia akan menjadi bahasa se-Asia Raya. Kemudian selanjutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nanti akan digunakan dominan di negara Eropa dan Amerika. Tetapi untuk komunikasi biasa. Sedangkan untuk bisnis mereka pun akan menggunakan bahasa Jawa. Karena sistem perekonomian nanti akan didominasi oleh Nusantara. Makanya bahasa yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem harus bahasa Jawa. Tapi untuk pergaulan sehari-hari atau untuk komunikasi biasa mereka menggunakan bahasa
Inggris, seperti halnya Asia Raya menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk ekonominya, se-Asia Raya itu menggunakan, se-Eropa menggunakan, se-Amerika menggunakan bahasa Jawa untuk sistem perekonomian. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab ini nanti khusus digunakan untuk hal yang terkait ibadah. Karena kalau sholat kita yang dalam teksnya itu Allahu Akbar diganti dengan Allah yang Maha Besar atau Allah yang Maha Agung, itu tidak sah. Jadi bahasa Arab itu digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan peribadahan, untuk terkait dengan keagamaan. Sektornya di situ. Jadi nanti orang-orang Arab itu ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau sholat pakai bahasa Arab. Jadi untuk hal terkait agama itu bahasa Arab, tapi untuk komunikasi umum itu bahasa Indonesia akan dominan. Ini jadi gini saudaraku ya, di spirit itu sekarang yang digunakan bahasa Jawa. Di spirit semua menggunakan bahasa Jawa. Apakah dia Syekh Abdul Qadir atau pokoknya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Yang jelas di spirit sekarang semua menggunakan bahasa Jawa. Iblis, setan, jin, malaikat menggunakan bahasa Jawa. Untuk kenapa pakai bahasa Jawa? Untuk menghormati karena pemimpin berikutnya adalah dari tanah Jawa. Jadi di langit sudah disepakati bahwasanya bahasa yang akan digunakan dalam hajat langit menjadikan dunia seperti surga, menjadikan Nusantara mercusuar dunia, mengangkat pemimpin baru dari tanah Jawa, maka bahasa yang digunakan itu disepakati 4 bahasa. Untuk ekonomi, bahasa Jawa, bahasa ekonomi nanti bahasa Jawa. Untuk komunikasi umum se-Asia Raya, bahasa Indonesia. Untuk keagamaan atau ibadah nanti menggunakan bahasa Arab. Untuk Inggris, bahasa Inggris digunakan di Eropa dan Amerika untuk hal-hal komunikasi yang biasa. Sedangkan untuk keagamaan di Inggris tetap bahasa Arab, ekonomi juga tetap pakai bahasa Jawa. Tapi untuk pola komunikasi biasa, kalau di Asia Raya bahasa Indonesia, kalau di Eropa Amerika bahasa Inggris. Gitu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada saudaraku yang punya anak atau yang mau kuliah, jurusan yang paling tepat bukan kedokteran, karena kedokteran akan hilang atau tidak laku. Ada tapi tidak terlalu tren. Kenapa tidak tren? Karena nanti teknologinya kalah dengan teknologi spirit. Jadi kalau mau kuliah, ambil jurusan sastra Jawa, ambil jurusan jurusan budaya Jawa atau pokoknya yang terkait dengan Jawa. Karena nanti semua komunikasi diplomatik yang menyangkut Nusantara itu harus menggunakan bahasa Jawa. Kalau si Joe Biden, Presiden Amerika, mau ke Indonesia, dia harus ngomong dengan bahasa Jawa. Kalau enggak harus tarik penerjemah bahasa Jawa. Itu nanti identitas terkuat di situ. Nah, jadi gitu, kalau mau kuliah atau anaknya mau dikuliahkan, silahkan ambil yang terkait dengan kebudayaan Jawa. Nah, kemudian di Nusantara, bagaimana dengan non-Jawa, seperti halnya Sunda ataupun Bugis? Apakah harus ngiri? Jawabannya jangan, nganan aja. Kenapa nganan? Supaya menjadi harmonis. Tidak ada untungnya ngiri. Justru kita harus bersyukur karena ini berangkat dari bagian dari diri kita. Gitu loh. Bukan dari jauh, tapi mercusuar ini, kebangkitan ini itu datangnya dari satu sisi diri kita. Dari bagian dari Nusantara. Tidak mungkin semuanya jadi pemimpin, harus ada satu pihak yang menjadi pemimpin. Oleh karena itu harus menjadi kebanggaan bagi kita ketika nanti salah satu dari suku yang ada di Nusantara ini bisa memimpin dunia. Kita yang dekat
yang non Jawa, maksudnya yang Aceh lah atau Padang lah atau Dayak lah dan sebagainya, itu harus menjadi bagian yang sinergis, yang harmonis untuk mendukung ini, sehingga ini menjadi kebanggaan dan berkah untuk kita semua. Demikian terkait dengan bahasa. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.